Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita, menjadikan kita orang-orang yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang disebutkan di dalam sebuah hadis tentang tidaklah sebuah kaum itu berkumpul dari salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, melainkan orang berkumpul tersebut akan turun kepadanya rahmat, sakinah, ketenangan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang hadir di majelis tersebut itu di hadapan para malaikatnya, dan juga di antara kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala atau malaikat itu enggan untuk terbang karena ihtiramnya kepada orang hadir tersebut, yaitu para penuntut ilmu di masjid-masjid. Nah, insyaallah taala di hari ini kita akan kembali membacakan beberapa pembahasan yang kita ambil dari kitab Riyadhus Shalihin pada kitab Al-Umur Al-Manhiyu Anhu, perkara-perkara yang dilarang untuk dikerjakan. Kita masuk pada babun nahi anil idza, bab larangan dari mengganggu. Larangan dari mengganggu. Nah, jadi mengganggu itu banyak bentuknya. Apakah mengganggu dengan ucapan atau mengganggu dengan perbuatan? Bisa juga kita maksudkan di sini larangan menyakiti. Larangan menyakiti. Itu menyakiti dengan ucapan atau menyakiti dengan perbuatan. Seseorang itu di dalam menyakiti atau mengganggu itu umum. Kadang seorang itu dia sakiti hewan, ya dia sakiti orang-orang kafir, atau orang mukmin itu sendiri. Hanya di sini kaitannya tentang larangan mengganggu orang-orang beriman, orang-orang muslim. Nah, orang-orang muslim. Di mana di dalam bab ini penulis rahimahullah taala Imam An-Nawawi Abu Zakaria Yahya bin Syaraf menyebutkan satu ayat. Qala Allah taala, walladzina yu'dzuna al-mu'minin wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Jadi ayat ini ya banyak cakupannya. Di mana Allah berfirman, dan orang-orang yang mereka itu menyakiti orang-orang beriman dari kalangan laki-laki dan dari kalangan wanita, bighairi maktasabu, dengan tanpa sebab mereka mengganggu orang-orang tersebut. Yani seorang muslim dari mukmin atau mukminah tidak ada sebabnya tidak menyakiti orang, ya dia tidak sakiti orang mengganggu tadi, tetapi tiba-tiba ada orang-orang yang mengganggunya atau menyakiti kaum muslimin. Maka faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina, maka sungguh orang-orang yang menyakiti kaum muslimin tersebut telah memikul sebuah dosa, telah memikul sebuah kedustaan dan dosa yang sangat besar, dosa yang nyata, uqubah. Ayat ini menunjukkan bahwasanya haramnya perbuatan tersebut, haramnya mengganggu. Kalau kita katakan mengganggu itu luas cakupannya tadi. Sudah berlalu hadis tentang bagaimana kalau kita sakiti binatang, hewan.
Nah, tetapi ayat ini berbicara kepada tentang orang-orang beriman kalau diganggu, maka haram hukumnya. Tiba-tiba dia diganggu begitu saja, tidak ada sebabnya, dia langsung disakiti. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur, ya, dan sebagai tegurannya diancam dengan sebuah perbuatan, sebuah dosa yang besar. Semakin memiliki kemuliaan orang-orang diganggu tersebut, maka semakin besar bahayanya. Sebagaimana yang telah kita katakan sebelumnya. Jadi ayat ini sama dengan ayat yang sebelumnya. Kita ganggu para ulama, kita celah mereka dengan perbuatan dengan lisan kita. Kita sakiti mereka dengan perbuatan kita. Kita larang dia dari menyampaikan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ya besar dosanya dibanding kita sakiti orang-orang awam, ya, orang-orang yang jahil. Nah, demikian juga kalau kita sakiti para orang-orang memiliki ya kedudukan di negeri ini yang istilahnya yang resmi. Nah, itu ya besar dibanding masyarakat biasa. Dibanding masyarakat biasa, kita sakiti ya orang-orang terdekatnya kita, itu besar dibanding orang-orang yang jauh dari kita, maksudnya dari orang-orang jauh nasabnya dari kita. Kita sakiti orang-orang mulia, kita ganggu mereka, lebih besar dibanding orang-orang fajir dan seterusnya. Tetapi secara umum haram, ya, haram mengganggu. Adapun tingkatan-tingkatan dosanya itu berbeda-beda, tergantung siapa yang kita sakiti. Nah, orang mengamalkan sunnah kita ejek, ya. Kita katakan ketika dia menaikkan celananya tengah betis, ya kebanjiran, dia panjangkan jenggotnya, dia ejek seperti penyebutan binatang. Ini masuk pada makna ayat ini, walladzina yu'dunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Jadi hati-hati, ya. Hati-hati dari mencela, dari menyakiti orang-orang beriman dan orang-orang yang wanita yang mukminah. Wan Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima al-muslimun. Seorang muslim itu adalah siapa yang orang-orang muslim itu selamat. Selamat dari apa? Min lisanihi wa yadihi. Selamat dari lisannya dan tangannya, yaitu selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Seorang muslim itu atau orang dikatakan Islam, taib secara umum kalau dia dilahirkan, maka dia di atas fitrah, dia Islam, tanpa mesti mengucapkan syahadat. Dia tumbuh di atas keislaman, maka syah keislamannya. Tetapi orang yang ingin masuk ke dalam Islam adalah dia harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Tidak syah seseorang itu ya dia bilang saya ingin masuk Islam, tetapi dia tidak bersyahadat, maka tidak sah keislamannya walaupun dia mengerjakan salat, dia mengerjakan haji, tetapi selama dia tidak bersyahadat maka tidak syah keislamannya. Nah, sebagaimana telah berlalu pembahasan tentang permasalahan ini. Nah, pamannya Rasulullah, dia tidak ingin mengucapkan kalimat ini, padahal dia yakini tentang kebenarannya agama keponakannya Rasulullah, tetapi dia tidak mengucapkan kalimat ini sehingga dia tidak masuk ke dalam Islam. Jadi itu seorang muslim. Yang diinginkan di dalam hadis ini al-muslimu man salima al-muslim. Ini seorang muslim yang sempurna keislamannya. Ya. Jadi kita bisa dapati keislaman seseorang itu bertingkat-tingkat, ya, berjenjang-jenjang. Sebagaimana muslim itu naik turun, ya, kalau naik berarti bisa sampai sempurna, dan kalau turun keislamannya bisa sampai habis, ya, keislamannya. Baik. Jadi keislaman itu, nah, ada hal yang dengannya kita harus jaga, yang dengannya keislaman kita itu tetap berada di hati-hati kita atau di jasad-jasad kita. Ada ucapan-ucapan yang tidak boleh kita lakukan, tidak boleh kita ucapkan. Karena kapan kita ucapkan, maka akan apa?
menghanguskan keislaman kita. Seperti ucapan-ucapan kesyirikan, ya. Ucapan masuk pada makna doa. Dia hanya sebuah ucapan, tetapi ketika kita berdoa kepada selain Allah bisa mengugurkan keislaman kita. Demikian juga ketika kita mengucapkan selamat kepada hari raya orang-orang kafir, itu bisa menghanguskan keislaman kita. Kenapa? Karena perayaannya orang-orang kafir itu bukan sekedar perayaan biasa. Perayaan mereka itu ada keyakinan yang dibangun di situ. Di tanggal 25 itu perayaan orang-orang kafir yang meyakini tentang apa? Allah Subhanahu wa taala atau Isa adalah Tuhan. Ini kan kekafiran. Kita yakini ada Tuhan selain dari Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, maka kita ya terjatuh pada kemusyrikan atau kekafiran. Nah, sehingga kalau kita ucapkan selamat hari tersebut sama dengan kita yakini, ya kita memberi selamat tentang apa? Keyakinannya mereka menunjukkan bahwa benar keyakinannya mereka. Ini bisa membahayakan keselamatan seseorang. Jadi hati-hati di dalam berucap. Islam itu ada batasan-batasan yang tidak boleh kita langgar. Apakah dari amalan atau dari ucapan. Maka jangan tertipu dengan ucapannya orang-orang cuma ucapan, ya. Cuma ucapan. Tidak. Ada ucapan yang kalau kita ucapkan menambah keimanan kita, menambah keislaman kita. Dan ada ucapan kalau kita ucapkan bisa mengurangi keimanan kita, keislaman kita sampai habis ke titik nol. Baik. Nah, di sini al-muslimu man salim al-muslim. Yani seorang muslim yang dengannya dia menjadi sempurna keislamannya adalah mereka yang orang-orang muslim lainnya itu selamat. Selamat dari apa? Min lisanihi, dari lisannya. Jadi kalau ada seorang muslim suka mengejek muslim yang lainnya, dia ganggu dengan lisannya, dia cela, maka tidak sempurna keislamannya. Tetap ada Islamnya, tetapi apa? Tidak sempurna keislamannya. Artinya turun kadar keislamannya ketika itu. Dan ini subhanallah ya banyak. Kadang orang-orang taat itu menjadi malu menampakkan ketaatannya karena orang-orang semisal ini. Baru dia melakukan sholat, sholat mitawah. Ya. Kemarin-kemarin apa mau bikin? Ini kan sakit hati orang. Seharusnya dia berikan motivasi. Dia berikan motivasi, bukan menjatuhkan. Nah, dan orang diucapkan semisal ini, jangan juga dia down. Jangan langsung drop, jangan langsung tinggalkan amalan, tidak. Justru dia semakin apa? Termotivasi juga. Yang dengannya dia berharap orang yang mencelanya dapat hidayah. Ini ya, keislaman di masa ini itu tergerus ya, dengan orang-orang yang tidak paham. Maksudnya apa? Kadang orang yang tidak paham itu sendiri yang menghilangkan ciri keislaman pada seseorang. Kadang kita bawa mushaf, ya dicela, ya, dikatai tidak usah dulu jamin dulu jadi orang soleh. Ya, begini mikir dulu dan seterusnya. Baik. Ini jadi seorang muslim itu ya yang keislamannya sempurna ketika dia lisannya selamat dari mencela saudaranya yang lain. Demikian juga selamat tangannya dari mengganggu saudaranya yang lain. Dari memukulnya, dari mencambuknya, kecuali dengan hak tentunya. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu muttafaqun alaihi. Dan seorang muhajir. Ya, muhajir itu adalah bahasanya at-tark. Jadi hijrah itu at-tarku, meninggalkan. Kalimat hijrah yang pertama kali mungkin kita pahami adalah perbuatannya Nabi dan para sahabat meninggalkan Makkah menuju Madinah. Itu hijrah. Nah, tetapi kalau kita globalkan, hijrah itu adalah meninggalkan sesuatu apa yang Allah larang darinya menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah, al-muhajir, orang yang berhijrah itu. Yang dikatakan hijrah adalah ketika dia meninggalkan apa saja yang Allah larang, dari keharaman, dari mengganggu manusia, dari
melakukan kemaksiatan, dari pekerjaan yang haram, dia tinggalkan itu. Untuk apa? Menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hijrah itu pada satu sisi ada makna khusus, pada satu sisi ada makna umum. Jadi siapa saja yang meninggalkan perkara yang Allah haramkan, perkara yang Allah larang, dia menuju kepada yang Allah anjurkan, maka dia adalah seorang muhajir. Ya, orang telah hijrah. Nah, inilah istilah yang biasa melekat di tengah bahasa kita ikhwan begitu, ya, atau di tengah anak-anak hijrah, ya. Ini sudah hijrah misalnya. Artinya apa? Dia berusaha untuk meninggalkan apa yang Allah haramkan menuju kepada apa yang Allah perintahkan. Tidak salah penggunaannya. Hanya kadang sekarang seolah-olah hijrah itu, kalimat hijrah, sesudah hijrah itu hanya pada zahirnya saja. Dari pakaiannya, ya pakai jubah, pakai songkok, pakai imamah, taib. Tetapi amalannya tidak menunjukkan dia sebagai orang yang telah berhijrah. Cuma pakaian yang zahir saja, amalannya tetap berbuat bid'ah, tetap berbuat kesyirikan, ya, tetap melakukan keharaman, salatnya tidak tepat waktu, suka mengganggu orang. Ini belum sempurna hijrahnya. Belum sempurna hijrahnya. Jadi kalau kita berhijrah, jangan cuma pada pakaian saja, tetapi pada amalan juga. Pada amalan juga. Nah, dan ini barulah dikatakan hijrah yang benar, hijrah yang sempurna. Nah, asyahidnya kalimat di sini adalah seorang muslim itu adalah siapa yang lisannya dan tangannya tidak mengganggu orang yang lain, tidak mengganggu saudaranya yang lain, karena haram mengganggu orang lain. Taib. Kemudian ya, di dalam faidah hadis yang kita bacakan tadi, itu anjuran untuk menjauhi segala apa yang berkaitan tentang hal-hal yang bisa mendatangkan mudarat kepada kaum muslimin. Ini subhanallah ya. Di antara bentuk mudarat yang ditimbulkan seseorang terhadap saudaranya yang lain, tidak dengan lisannya, tidak dengan perbuatannya. Apa itu? Ketika dia merokok. Ya. Anggaplah bagi dia rokok itu tidak bermasalah. Tetapi terhadap orang lain itu bermasalah. Ini masuk pada bab ini. Ini masuk pada bab ini karena mengganggu. Anak pribadi itu tidak mampu mencium bau rokok sebenarnya. Ya. Tetapi mau dia apa? Indonesia negara yang bebas. Maksudnya kita tidak bisa seolah-olah kalimat dilarang melarang. Nah, semisal itu. Jadi kita butuh kesabaran saja. Hanya kalau kita ingin gali lagi, itu di antara bentuk mengganggu kaum muslimin. Karena kalau kita ingin sensus, itu lebih banyak orang tidak senang asap rokok dibanding orang senang baunya. Kalau kita ingin sensus, menunjukkan apa? Itu sesuatu yang tidak bagus. Ada mudarat. Toh kalau tidak menimbulkan mudarat pada dirinya, anggaplah. Tetapi bisa menimbulkan mudarat kepada orang lain. Nah, ini berlaku hadis-hadis yang lain. La darar wa la dirar. Tidak boleh mengganggu, membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dan masuk juga pada bab ini. Agar apa? Seseorang itu menjauhi segala apa yang bisa menimbulkan bahaya kepada orang lain. Di antaranya gangguan tersebut. Menjauhi segala apa yang bisa membahayakan orang lain. Kita jauhi seperti mengganggu. Nah, ini subhanallah ya, praktek itu menunjukkan bahwasanya asap rokok itu mengganggu. Itu banyak di negara-negara orang-orang kafir. Seperti negara-negara makmur, ada tempat khusus untuk merokok. Tidak boleh tempat umum. Menunjukkan apa? Asap rokok itu bukan hal yang bagus dihirup oleh orang-orang. Nah, dibuatkan khusus tempat mereka. Mereka sadar bahwasanya ini berbahaya. Jadi saya buat khusus biar tidak sendirian binasa. Jangan ikutkan yang lain. Baik. Kemudian di antara faedah hadis yang bisa kita petik, di antara kesempurnaan Islam adalah mensucikan jiwa dari berbagai Dari berbagai dosa. Nah,
Kemudian di antara kesempurnaan hijrah adalah meninggalkan kemaksiatan dan memilih kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah dengan sempurna. Sebagaimana kata Imam Ibnul Qayyim, kun anta kama aradallah. Jadilah engkau seperti apa yang Allah inginkan. Nah, atau qala ulama. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yadkhulal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'min billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila an-nasi alladhi yuhibbu an yutta ilaihi, rawahu Muslim. Wa huwa ba'du haditsin tawilin sabaqa fi babi ta'ati ulatil umur. Hadis berikutnya disebutkan oleh Imam Muslim, Imam Nawawi di dalam pembahasan larangan mengganggu, dari Abu Hurairah lagi. Nah, dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Baik. Di mana dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang dia suka, yang dia cinta, siapa yang seseorang itu ingin diselamatkan dari neraka, dijauhkan dari adab neraka, dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi ada syaratnya. Orang itu tidak ada di dalam doanya mengatakan, ya Allah masukkan aku ke dalam neraka, jauhkan aku dari surga. Tidak ada. Semua orang bilang, ya Allah jauhkan aku dari neraka, masukkan aku dalam surga. Tetapi dia tidak tempuh sebab-sebabnya. Maka bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doanya? Ya tidak tempuh sebab-sebabnya yang terjauhkan dari neraka. Nah, sebagaimana kata penyair, tarjun najata walam tasluk masalikaha. Engkau menginginkan keselamatan, tetapi engkau tidak menempuh jalannya. Inna safina la tajri alal yabas. Tidak ada perahu yang berjalan di daratan. Artinya kalau kita ingin kesuksesan, kita ingin keberhasilan, tempuh sebabnya. Dan salah satu keberhasilan yang paling besar ketika seorang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sebagaimana dalam Al-Qur'an, ya. Maka faz dikatakan siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang sebesar-besarnya. Ini. Nah, di sini sebutkan siapa yang dia suka dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka hendaknya kematiannya mendatanginya. Yani ketika dia meninggal, dia dalam keadaan apa? Wa huwa yu'min billahi wal yawmil akhir. Dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ini syarat pertama. Atau ini syarat menunjukkan apa? Tidak akan masuk ke dalam surga seseorang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi akan masuk ke dalam surga siapa di dalam hatinya ada keimanan walaupun sebesar biji dzarrah. Itu pentingnya keimanan pada diri seseorang. Siapa yang tidak ada keimanan pada dirinya, maka tidak akan masuk dalam surga kalau tidak ada keimanan. Yang kedua, dia beriman kepada Allah, tetapi dia tidak yakin tentang adanya hari akhirat, hari pembalasan. Ini sama halnya bohong. Kenapa? Karena tidak ada gunanya dia beriman kepada Allah tetapi tidak yakin tentang hari pembalasan. Tidak benar keimanannya kepada Allah. Jadi di antara bentuk kesempurnaan benarnya keimanannya kepada Allah adalah kalau seorang itu yakin akan adanya hari akhirat, adanya hari pembalasan. Ada orang-orang yang saya tahu, ya, dan saya dapati, tetapi alhamdulillah sekarang sudah berubah. Semoga itu keyakinannya sekarang. Dia sholat, ya. Dia melakukan amalan-amalan, tetapi dia tidak yakin akan adanya adab neraka dan adab nikmat surga. Tapi dia sholat, dia melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, semoga Allah memberikan hidayah kepadanya dan kepada kita seluruhnya. Ini menunjukkan dia tidak percaya tentang adanya hari akhirat. Nah, tidak ada gunanya amalan-amalannya. Kemudian siapa yang dia suka, ya, dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, hendaknya wal ya'ti ilan nas alladzi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Dia datangi manusia, ya, yang sebagaimana dia suka didatangi semisalnya.
Artinya gimana? Kalau tidak suka diganggu, jangan juga ganggu orang. Tidak suka dihina, jangan juga hina orang. Kan begitu, al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalannya seseorang. Ada orang-orang suka sekali dia ganggu orang. Dia bully orang, dia tertawai orang, giliran dia dibaliki, berlangsung mojo. Ya. Nggak suka. Bagaimana begitu sifatnya orang? Ya. Tapi ada. Ini. Berarti dia belum datangkan makna hadis ini. Kalau kau suka diganggu, jangan juga marah diganggu. Apa kalau kau suka mengganggu, jangan marah ketika diganggu. Nah, tapi kalau tidak suka kau diganggu, jangan ganggu orang. Nah, wal ya'ti lan nas, hendaknya dia datang kepada manusia alladzi yuhibbu an yu'ta ilaihi, yang dia cinta ketika dia didatangi juga semisalnya. Suka diberi, maka suka memberi. Begitu al jazaa min jinsil amal. Balasan itu diganjar sesuai dengan amalannya seseorang. Ini banyak orang yang istilahnya mau menang sendiri. Ya. Dia aja yang mau untung. Tidak mau orang lain kasih untung. Kalau ada kerugian biar orang lain, kalau ada untung biar saya semua. Ya subhanallah. Ini tidak cocok. Ya. Kemudian ya, di antara faedah hadis ini bisa kita petik perintah untuk apa? Mudawamah, yaitu continue, istimrar, berkelanjutannya dan kokoh di atas keimanan dan amalan saleh. Jadi keimanan itu benar, keimanan kita kalau apa? Diiringi dengan amalan saleh. Salah satu amalan saleh, kita tidak suka mengganggu orang-orang. Tidak suka kita jela orang-orang, tidak suka kita ejek orang. Itu dari amalan saleh. Nah, banyak orang itu menganggap amalan soleh kalau kita kerjakan langsung, dari sholat, dari haji, dari bersedekah. Dia lupa bahwasanya di sana banyak jenis amalan soleh. Salah satunya tidak mengganggu orang, tidak mengganggu tetangga, tidak menyakiti keluarga dan semisalnya. Itu amalan soleh. Kalau tidak bisa kita kerjakan haji, banyak amalan-amalan soleh yang lainnya. Jangan dilupakan itu. Jangan dilupakan hal semisal tersebut. Baik. Dan di antara faedah hadis ini, hendaknya seorang itu meninggal dalam keadaan Islam. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Dan itu kandungan hadis yang kita katakan tadi, ya. Hendaknya kematian datang menjemputnya dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhirat. Babun nahi anit tabaghut wat taqatu wat tadabur. Kita masuk kepada bab berikutnya sampai jam berapa? Ya, nama? Nama? Baik. Jadi hadis-hadis yang akan kita bawakan nanti pada bab ini, hadis yang menunjukkan tentang wajibnya menjaga persaudaraan imaniyah. Wajibnya menjaga persaudaraan imaniyah. Ingat ya, persaudaraan imaniyah itu lebih kuat dibanding persaudaraan yang dibangun karena nasab. Dan tentunya lebih bagus lagi, persaudaraan nasab itu dibangun dengan persaudaraan imaniyah, tentu lebih kuat lagi. Dan ini wajib kita jaga. Dan imaniyah maksudnya sesama agama Islam. Kita jaga persatuan tersebut. Kemudian istiqomah di atas persatuan itu. Di atas persatuan. Istiqomah di atas cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Saling tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Saling mewasiati di atas kebenaran. Dan mengingatkan kebalikan dari apa yang kita sebutkan. Dan ini bab yang diinginkan di dalam, atau makna dari makna dari hadis-hadis di dalam bab ini, yaitu bab tentang
larangan dari at-tabaghut. At-tabaghut nanti akan disebutkan apa itu. At-taqatu, ya, wat-tadabur. Intinya tiga ini adalah hal yang dengannya menyebabkan permusuhan, pertikaian, perpecahan. Islam itu diturunkan dengan rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai apa? Rahmat untuk seluruh alam. Jadi itu asal pondasi agama Islam. Makanya jihad itu didatangkan di akhir-akhir syariat. Itu adalah solusi terakhir. Awalnya diajak untuk masuk ke dalam Islam. Tidak mau masuk ke dalam Islam, tidak langsung bilang ayo perangi, bunuh dia, tidak. Diajak lagi supaya apa? Bayar jizyah, upeti. Karena itu ada rahmat. Itu kepada orang selain Islam. Bagaimana dengan sesama Muslim? Tentunya lebih dijaga lagi sifat rahmat ini. Tidak boleh seorang itu saling membenci, saling baku bombe, saling membelakangi. Kenapa? Karena itu sebab-sebab yang menghilangkan rahmat di tengah Islam. Ya, bisa menyebabkan pertikaian. Hanya orang salah paham, seolah-olah dakwah ini dakwah yang mengajak kepada pertikaian. Oh tidak, justru kamilah yang menginginkan bagaimana Islam ini kaum muslimin bersatu tetapi di atas manhaj yang benar. Di atas manhaj Al-Qur'an dan Sunnah, di atas pemahamannya para sahabat. Baik. Qala Allah Ta'ala innamal mu'minuna ikhwah. Ya. Sesungguhnya kaum mukminin itu adalah seorang yang bersaudara. Mereka adalah orang-orang yang bersaudara. Baik. Innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhwaikum. Maka karena kita adalah orang-orang bersaudara, kita harus memperbaiki ikatan persaudaraan tersebut di tengah kita. Di tengah kita. Cara menjaganya seperti tadi. Tidak boleh saling baku bombe, baku benci, baku belakangi dan seterusnya. Nah, dan itu adalah bentuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Jadi kita bangun imaniyah kita atau persaudaraan kita di atas imaniyah. Kalau ada yang bertikai, kata Allah faslihu, damaikan keduanya. Ya, perbagus mereka kalau ada yang bertikai. Jangan kita jadi kompornya. Iya memang itu, dari dulu mentong itu tidak bagus. Tidak cocok. Allah perintahkan faslihu baina akhwaikum. Damaikan, ya, kalian damaikan mereka kalau ada yang pertikaian. Nah, damaikan, tetapi tentunya di atas syariat-syariat. Di atas syariat-syariat. Wa qala ta'ala adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin. Bahwasanya sifatnya ya orang-orang beriman atau Rasulullah itu lemah lembut kepada orang-orang beriman dan tegas kepada orang-orang kafir. Tegas terhadap orang-orang kafir. Muhammadun Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, dan Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang bersamanya itu sangat keras permusuhannya kepada orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, tetapi terhadap kaum muslimin mereka sangat merahmati. Mereka sangat berkasih sayang. Ini selalu ini yang seharusnya kita jaga. Yang kita jaga di lingkup orang-orang beriman. Ya, sikap saling merahmati, saling menyayangi, dan tidaklah terbentuk ini kecuali kita saling memahami. Kadang sebuah kadang sebuah kesalahan itu tidak besar ji. Hanya ada orang-orang membesarkannya sehingga terjadi pertikaian. Ya. Dan kadang orang-orang yang bertikai itu jangan mau dibodoh-bodohi, mau dikompor-kompori. Tapi kalau didatangkan sifat-sifat ini, maka insyaallah persatuan itu terjadi di tengah kaum muslimin. Dan persatuan yang kuat itu di tengah kaum muslimin ketika mereka semakna, sejalan pada manhajnya, pada metodenya di dalam beragama. Yang kami maksud pada akidahnya dan manhajnya.
bukan pada permasalahan fikih. Kalau pada permasalahan fikih dimaklumi, banyak perbedaan-perbedaan, khilaf-khilaf. Tetapi kita tidak paksa supaya seseorang itu sepemahaman di situ. Mereka memahami bolehnya misalnya kunut, ya silakan. Tapi kami juga memahami tidak boleh kunut. Nah, itu boleh kita jalan masing-masing. Tetapi ketika terjadi perbedaan pada manhaj, pada akidah, maka di sini tidak dikatakan kau jalan sendiri, saya jalan sendiri, tidak. Di situ kita harus bersatu. Dan inilah manhajnya Nabi, metodenya Nabi di dalam beragama. Dia satukan para sahabat ini di sini. Makanya para sahabat tidak ada perbedaan pada permasalahan ini, pada akidah dan manhajnya di dalam beragama. Manhaj itu di antara maknanya seperti sikapnya kepada orang-orang kafir gimana, ya, muamalahnya kepada mereka gimana, muamalahnya kepada pemerintah gimana, itu masuk di situ. Sehingga kapan berbeda maka diingatkan, ditegur orang tidak sejalan dengan manhaj yang benar. Tetapi kalau pada permasalahan fikih, ya, maka kau jalan, saya jalan, selama ada sisi pendalilan di situ. Kapan begini kaum muslimin, insyaallah taala tidak akan terjadi pertikaian, tidak akan terjadi permusuhan. Nah, tetapi tetap pada permasalahan fikih kita tetap saling mengajarkan bahwasanya ini yang benar, ini yang kuat. Kalau tidak mau terima, selama ada ilmu kepegang dan kau yakin itu kuat, maka fadhal, silakan. Tetapi sekali lagi pada permasalahan manhaj, akidah tidak boleh berbeda di situ. Tidak boleh berbeda di situ. Karena ini permasalahannya tentang Allah dan tentang ajaran Islam ini. Nah, kemudian dari beberapa hadis ya yang berkaitan tentang perkara tersebut. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la taqata'u. 5 dilarang atau 4 ya. Kata Rasulullah, jangan kalian saling tabaghadu. Apa itu tabaghadu? Yani jangan kalian kerjakan hal-hal yang bisa mengantarkan kepada kebencian, kemarahan, ya, di tengah hati-hati kaum muslimin. Jangan kalian kerjakan tersebut. Jangan kalian melakukan sesuatu dengannya. Kaum muslimin saling saling tabaghadu, ya, saling baku benci. Nah, jangan. Dan ini banyak sekarang. Ya, jangan dikerjakan hal-hal yang bisa mengantarkan pada seseorang dengannya bisa dia benci saudaranya. Seperti misalnya namimah, ya. Atau bisa disebabkan hasad, atau dengan partai-partai. Partai sekarang itu adalah hal yang terbesar yang dengannya bisa menimbulkan ini tabaghadu, saling baku benci satu dengan yang lainnya, padahal orang muslim gitu. Tetapi mereka saling mengkafir-kafirkan karena apa? Beda partai, beda warna benderanya. Nah, ini kata Rasulullah, la tabaghadu, jangan saling baku benci. Yani jangan kau kerjakan hal-hal yang bisa mengantarkan kepada permusuhan. Tutup semua itu. Jadi kalau kita tahu itu bisa menimbulkan kebencian di tengah kaum muslimin, tidak usah kita masuk-masuk, ikut-ikut. Jadi mikir penonton lebih aman. Kau tidak berdosa jika juga kalau tidak ikut semisal itu. Ya, daripada ikut malah kita berdosa. Nah, karena menimbulkan pertikaian, perpecahan dan semisalnya. Lebih enak kita sibuk bermuamalah dengan Allah, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih aman. Ya. Pasti Allah cintai ki. Tidak ikut ki, terjamin kecintaan Allah kepada kita dibanding kalau kita ikut-ikutan semisal tersebut. Baik. Wala tahasadu. Jangan saling hasad. Ini juga hasad ini penyakit hati. Ya. Penyakit yang paling terakhir keluar dari hati-hati ulama. Menunjukkan hasad ini bukan penyakit biasa, bukan penyakit kecil.
Semua bisa terhinggapi penyakit hasad. Sampai para ulama, yang kata para ulama, penyakit terakhir yang keluar dari hatinya para ulama adalah hasad. Ini berarti semuanya bisa terkena. Ulama saja bisa terkena, apalagi para orang awam. Tetapi Nabi ingatkan, la tahasadu, akan datang bab tentang larangannya hasad. Tetapi cukup juga ini hadis menunjukkan haramnya itu hasad. Hasad itu ada dua. Ada yang haram, ada yang diperbolehkan. Hasad maknanya adalah hasad yang tercela, adalah menginginkan nikmat dari nikmat saudaranya itu hilang. Walaupun dia tidak dapatkan nikmat itu. Atau dia inginkan nikmat dari saudara itu hilang dan dia yang dapatkan. Atau dia tidak ingin nikmat itu hilang dari saudaranya tetapi tidak boleh dikalahkan dia. Itu hasad semua. Nah, ada namanya hasad yang diperbolehkan di dalam bahasa Arab, ghibthah. Ghibthah itu dia ingin nikmat semisal saudaranya tetapi dia tidak maksudkan nikmat itu hilang dari saudaranya, dan dia tidak maksudkan juga bahwasanya jangan bertambah nikmat saudaraku itu, tidak. Ya, dia ingin dapatkan nikmat tersebut, tetapi tanpa mencederai atau mencelakai nikmat yang ada pada saudaranya. Itu namanya ghibthah. Pada perkara dunia boleh, terlebih pada perkara akhirat. Ada orang ya dia dapatkan mobil, muka juga punya mobil itu. Dia berusaha, tetapi dia tidak berharap nikmat mobil itu hilang, mobil itu hilang dari saudaranya. Tetapi dia berusaha, ini boleh. Terlebih pada perkara akhirat. Masya Allah itu saudaraku itu buat hafalannya. Maka juga semisal itu. Makin apa? Ghibthah diperbolehkan. Selama dia tidak inginkan mudarat kepada saudaranya. Tetapi kalau nikmat hasad yang tercela pada perkara dunia dan pada perkara akhirat. Semisal tadi pada perkara akhirat, ya, kuatnya hafalannya teman itu, mudah-mudahan lemah hafalanmu, ya, biar bisa tidak hafalan, yang penting hilang mukojo hafalanmu. Ini tidak boleh. Itu bukan hasad yang terpuji, tetapi yang tercela. Wallahu ta'ala alam. Kemudian ya, wala tadabaru, tentang hasad akan datang babnya insyaallah. Wala tadabaru, tadabar itu adalah pada makna saling membelakangi jasad-jasad. Ini yang kita bilang mungkin baku bombe, ya. Ketika temannya datang, karena dia jengkel, tidak mau tatap wajahnya, dia belakangi. Bahkan dia pergi. Datang misalnya, tapi dia ada dulu urusanku. Ini tidak boleh saling belakangi semisal itu. Apalagi pada perkara dunia, ini yang dilarang. Kalau kita tidak baku bicara sama teman tak, hanya pada perkara dunia selama 3 hari, maka lebih dari itu semuanya menanggung dosa, yaitu saling memutus silaturahim. Memutus silaturahim tidak boleh. Terus kalau begitu kenapa ada para ulama benci ini, benci itu? Ini kalau kaitannya pada perkara dunia tidak diperbolehkan. Tetapi kalau kaitannya pada perkara agama, yang kaitannya tentang Allah dan Rasulnya, maka diperbolehkan memboikot seorang Muslim. Seperti apa yang dilakukan Rasulullah kepada Ka'ab bin Malik. Dan itu ada manfaatnya. Dan kalau tidak ada manfaatnya, itu tidak dilakukan. Tetap tidak boleh kita jauhi saudara kita. Tidak boleh kita bombe saudara kita. Tetap kita beri salam. Tetap kita interaksi dengannya. Dan permasalahan ini panjang kalau kita membahaskan. Al-muhim ini 4. Dan kelanjutan hadisnya mungkin akan kita bahas di pertemuan berikutnya karena waktu sudah habis. Baik, tidak ada pertanyaan ya. Baik. Menyangkut tadi bersama berkaitan dengan secara musik. Yang saya katakan bagaimana konsep tulisannya ini, karena lain perkara yang manusia kita ada besar. Karena seperti kata bulan ini bisa besar, cirik bisa besar, kemudian aku kembali bisa besar. Apakah level besarnya selevel dengan itu atau bagaimana? Apakah? Yang kedua, tadi yang pertama apakah? Bagaimanakah tingkat dosa besarnya ini?
mengganggu sesama mukmin dengan cara lisan maupun secara fisik. Dibanding dengan perbuatan maksiat lainnya yang tergolong dosa besar. Apakah ada tingkatan dari dosa besar atau bagaimana? Ini Ustaz, makasih. Baik. Jadi ya yang saya tangkap dari pertanyaannya Bapak kita, maksudnya bagaimana tingkatan dari dosa kesyirikan atau kemaksiatan yang dengannya bisa dikatakan mengganggu orang lain, gitu kan. Pada permasalahan ini, jadi ada sebuah amalan itu namanya ada amalan ta'addi, dan ada amalan yang tidak muta'addi, yaitu tidak berefek kepada orang lain. Nah, yang tidak berefek kepada orang lain. Jadi amalan itu ada amalan buruk dan ada amalan kebaikan. Misal saya katakan amalan yang kembali hanya pada dirinya sendiri, amalan kebaikan seperti sholat, itu untuk dirinya sendiri. Amalan yang muta'addi, yang memberikan efek seperti zakat, sedekah, itu berefek kepada orang lain. Demikian juga amalan keburukan. Ada amalan yang tidak muta'addi. Artinya apa? Ketika dia lakukan amalan dosa, ketika dia lakukan tidak mengganggu orang lain, tetapi dosanya hanya kembali kepada dia. Seperti tadi zina, nah dan seterusnya. Ya. Dan ada amalan muta'addi. Bisa pada sebagian kesyirikan itu bisa muta'addi dan bisa tidak. Itu bisa muta'addi dan bisa tidak. Taib. Secara umum sebenarnya kesyirikan itu sesuatu dosa yang muta'addi, artinya berefek kepada seluruh alam. Maka tingkatannya sangat besar bentuk ganggunya kepada manusia. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Jangan kau rusak bumi setelah Allah perbaiki. Para ulama nafsirkan, yakni jangan kau rusak bumi dengan kesyirikan setelah pengutusannya para nabi. Menunjukkan apa? Dosa kesyirikan itu berefek, bisa mengganggu orang lain. Bisa mengganggu orang lain. Dan buktinya apa? Tidak ada kejadian dari musibah-musibah itu karena ada pengaruh dari kesyirikan. Dari pengaruh kesyirikan. Kata Imam Ibnu Qayyim dan Imam Ibnu Taimiyah, tidaklah terjadi kerusakan di muka bumi ini melainkan disebabkan dari perbuatan kesyirikan. Jadi mungkin pertanyaan Bapak bosnya bagaimana tingkatan dosa kesyirikan bisa mengganggu orang lain. Itu tadi. Bosnya kesyirikan itu memang tidak nampak secara fisik. Kita ganggu manusia. Tidak secara lisan, tetapi efek dari kesyirikan itu. Efek dari kesyirikan itu bisa menyebabkan orang mendapatkan bahayanya. Dan itu masuk pada makna mengganggu ketataan hidup bermasyarakat. Nah, wallahu alam. Dan bisa juga tentang efek kesyirikan itu secara perbuatan kesyirikan itu gangguannya pada bentuk fisik sebenarnya. Seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Dia kan diganggu. Disebabkan karena apa? Kesyirikannya kaumnya. Bahkan dia dibakar. Kan begitu. Kenapa? Perbuatan kesyirikan dari kaumnya yang anut. Disebabkan itu karena keyakinan kesyirikannya mereka mengganggu Nabi Ibrahim dan membakar. Jadi tingkatan atau besarnya dosa kesyirikan itu atau gangguan kesyirikan itu tidak ada terkalahkan dengan dosa-dosa yang lain yang memiliki efek yang lain. Adapun seperti zina itu sebenarnya tidak muta'addi secara zahirnya, tetapi memberikan efek buruk kepada yang lainnya. Kata Nabi, apabila zina telah tersebar sudah dianggap lumrah di tengah manusia, itu adalah ciri kiamat. Allah alam, mungkin kita bisa saya tangkap dari pertanyaan atau ada maksud lain? Level dosa besar mengganggu secara fisik dan secara lisan, derajatnya itu mana lebih rendah atau lebih tinggi daripada kegiatan maksiat atau kegiatan kesyirikan tadi? Karena sama-sama dengan dosa besar. Sebenarnya kan ada dosa besar dan dosa kecil kan tulisannya. Iya. Nah, ini kan dosa besar tadi. Kalau kesyirikan kan jelas dosa besar sekali. Iya. Dan menurutkan Tuhan. Level sini juga begitu. Nanti dikatakan kepada kita sendiri untuk tadi mengganggu teman tadi atau kemudian dengan cara lisan maupun secara fisik, level dosa besar juga. Termasuk dosa besar bagaimana yang dimaksud? Oh, maksudnya apakah mengganggu
kaum muslimin, Iya. ya kan? Apakah sederajat dengan dosa kesyirikan? Iya. Begitu maksudnya. Maksudnya levelnya bagaimana? Levelnya. Tapi kita tidak bisa sebutkan secara detail tentang bagaimana levelnya. Artinya apakah dia berada di level 7, begitu mungkin ya. Dalam keadaan kan kita ketahui dosa besar, kesyirikan itu level dosanya itu paling besar, ya kan? Terus bagaimana level dari dosa mengganggu orang lain tersebut? Yang kita pahami dia adalah dosa besar, tetapi tingkatan levelnya maka wallahu alam dia tidak lebih besar dibanding dengan dosa zina, dari dosa khamar, karena memang dosa zina ada hadnya, khamar ada hadnya. Adapun kalau dosa mengganggu kaum muslimin itu ancaman akan yang kita sebutkan tadi, menanggung dosa besar atau semisalnya. Jadi tidak lebih besar daripada dosa zina atau semisalnya. Wallahu a'lam. Karena dosa zina atau khamar itu ada hadnya, ya. Jadi di antara ciri dosa besar ketika disebutkan had. Baik. Mungkin itu dulu ya, insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Ilahuna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.